Orang pertama yang pernah ngejat saya itu justru suami saya. Ikutin main Roblox yang mami nggak suka. That's the recipe for living good life. Halo Bun Kavelas, ketemu lagi di podcast Living a Good Life bersama saya, Jiwa Fieri, host dari acara hari ini. Seperti biasa, di podcast ini kita akan berbincang dengan sosok-sosok yang inspiratif dalam memaknai hidup. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial sekali, yaitu Yuliana, atau yang lebih dikenal dengan Yuliana Ngoceh, ya. Yaitu dengan konten-konten yang viral di bidang parenting, atau edukasi di bidang parenting. Karena sebelumnya sebenarnya kita itu kenal Yuliana, saya lebih tepatnya ya, mengenal Yuli itu sebagai seorang entertainer atau seorang leader di bidang entertaining company, tapi kemudian bisa pivot atau merambah dunia baru di dunia parenting ini. Luar biasa banget transformasinya. Terima kasih ya sudah datang hari ini. Hari ini kita akan sharing bagaimana sih kisahnya Yuli bisa bertransformasi menjadi seperti sekarang. Nah sekarang ini kesibukannya apa aja nih Yul? Oke, jadi kalau daily-nya aku masih ngerjain entertainment bisnis itu. Tapi Boleh di-spill nih brandnya apa nih? Oke, boleh. Jadi brandnya saya sebenarnya under 2 brand. Yang pertama brand gedenya namanya Oracle Production. Oracle Production. Ya, Oracle Production ini melayani segala jenis konsep untuk perform di wedding, Sweet 17, company gathering, or event activation. Nah, sedangkan kita punya anak dari perusahaan ini namanya The Macaroons. The Macaroons sendiri dia itu supply untuk talent-talent di kids birthday, kids event activation yang khusus untuk kids. Oh, lebih segmented ya? Iya, Right. gitu. Oke, make sense. Sekarang jadi nyambung nih, kenapa pada akhirnya Yuli sharing all about parenting dan juga edukasi anak gitu ya. Betul. Saya ingat banget tahun 2020, more or less ya, di masa-masa COVID atau pandemi, Yuli mulai bikin konten-konten tentang parenting. Nah, bisa Betul. cerita nggak kenapa akhirnya punya passion di bidang parenting itu? Oke, singkat ceritanya sih sebenarnya dari dulu tuh aku seneng banget sama dunia mental health, Ji. Nah, karena gak tahu dari kecil tuh suka deh merhatiin orang, terus sedikit ngelompokin orang, kayak yang ini kayaknya tipenya yang lebih ceria, biasanya turunannya dia punya sifat gini-gini. Ternyata muncul MBTI lah, apa yang mengconfirm, oh berarti memang aku tertarik di sini. Tapi waktu makin dewasa kan nggak tahu ya, punya dorongan tuh memang kayaknya udah gift dari Tuhan sih ya. Pengen bantu teman-teman yang mungkin lagi kesusahan. Jadi banyak orang yang tiba-tiba curhat. Terus pengen ngasih masukan itu yang nggak cuma sekedar I'll be there for you, I'll pray for you, tapi oke, kayaknya kamu perlu belajar untuk ngolah ini deh. Kayaknya harus seperti ini deh. Tapi ada di satu poin yang kita itu udah mentok banget. Udah berusaha ngebantu dia, tapi nggak bisa karena kebanyakan itu ada hubungannya dengan family-nya itu terus misalnya kayak punya mama yang toksik contohnya ya. Di rumah dia ditoksikin terus sama mamanya. Jadi waktu dia belajar untuk berubah otomatis susah banget karena ketarik terus kan. Dari situlah titik balik saya berpikir berarti yang harus diperbaiki nih ekosistemnya dulu. Jadi kita ambil preventifnya dulu dibandingin kita udah nyembuhin orang yang udah sakit. Gitu. Jadi akhirnya saya mulai mendalami. Tapi kalau dibilang yang benar-benar sampai kontennya itu bicara banget tentang parent, itu karena saya ngalamin sendiri titik yang paling rendah sama anak-anak saya. Jadi di masa pandemi itu event ini 0 ya kan, dipaksa bangkrut nih jadi kita. Jadi zero income dari event ya? Yes. Terus anak-anak juga jadi depresi karena mereka harus online school. Jadi kelihatan banget sih yang gede itu kayak menutup diri, maunya itu main gadget terus. Yang kecil tantrum gak habis-habis. Nah mamanya yang stres, papanya yang stres, pengennya bawaannya juga marah. Karena diajak ngikutin schedule yang teratur aja mereka juga udah gak mau gitu. Habis hancur-hancuran, saya ngerasa anak saya yang gede itu makin menutup diri. Yang kecil maunya mukul, nendang setiap kali marah kayak gitu. Jadi kalau dihitung tuh dulu itu ekstrimnya 20 kali sehari ada dia tantrum hebat. Dari situ saya mikir ya, berarti harusnya orang tua yang perlu belajar. Kalau ini dibiarin saya cuma mau ngerasin dan kita
dan sudah hubungannya pasti berakhir. Saya belajar. Dari situ saya belajar ilmu mengenal diri sendiri namanya NLP. Terus yang kedua, saya belajar untuk bisa mengenali anak-anak dan potensinya belajar metode namanya strength base. Yang ketiga, belajar supaya saya sendiri dan bisa ngajarin anak-anak berpikir kritis itu kalau ada masalah bukan dilihat sebagai sesuatu yang ngancam. Tapi oh ini another blind spot yang saya harus atasi nih masalahnya. Dan saya belajar design thinking. Nah, 3 hal itu saya punya ilmu komunikasi yang cukup baik. Diramu jadi satu, akhirnya saya nemuin satu metode yang cukup efektif untuk parenting Ji. Saya kasih nama Forte Communication. Forte Communication. Ya, Oke. jadi itu kalau kilasannya titik balik kenapa saya kok bisa akhirnya ada di sini. Saya berbagi ilmu Forte ini karena ternyata waktu diterapin sama anak-anak yang gede sekarang itu deket banget sama kita. Ngomong apapun semuanya karena merasa udah safe zone. Dia nggak lagi dihakimi. Yang kecil, waktu ditelatenin, ternyata ditanyain, kamu tuh sebenarnya pengennya apa sih? Kenapa kok tadi marah? Kepingin mami itu ngapain? Dedinya ngapain? Oh ternyata dia mulai bisa ngomong, yang sebelumnya cuma mukul. Ternyata dia tumbuh menjadi anak yang sensitif. So revolusi ini saya rasa perlu dibagikan tipsnya untuk ke semua parents yang mungkin ngadepi anak-anak yang stonewalling dan anak-anak yang pemarah. I see. Itu Iya, iya. gerakan dari ininya ya. Itu berarti dimulai dari your inner circle dari family sendiri dulu, baru akhirnya mulai belajar ya. Betul. Gitu. Dan hasil pembelajarannya itu akhirnya di-sharing ke sosial media. Benar, Gitu. benar. Saya ingat banget waktu itu Yuli banyak banget ngepost soal parenting, ya memang pas awal-awal view-nya masih sedikit, yang nonton juga masih teman-teman sendiri Benar. gitu ya, dan sempat juga merasa down juga ya Yuli ya. Sangat. Sampai akhirnya ketemu, saya sendiri notice ada sebuah konten di mana ketika waktu itu kalau nggak salah sharing tentang fokus ya. Yes. Dan waktu itu talentnya adalah Yugo, ketika Yugo belajar untuk memecahkan telur gitu ya. Dan ternyata konten itu pecah telur beneran. Benar, benar. Nanti teman-teman bisa simak di IG maupun di TikToknya Yuliana Ngoceh ya. Nah itu kok bisa akhirnya menemukan format yang seperti itu dan akhirnya pecah telur? Oke, jadi saya itu waktu bikin konten udah banyak teman-teman tuh yang kasih masukan nih Ji. Salah satunya juga teman-teman influencer yang sudah berhasil ya pecah telur semuanya juga. Kasih teori-teori lah gitu ya. Benar. Terus ikut juga loh kayak webinar-webinar Ya, gitu kan. Jadi kan ada banyak tipsnya yang harus dianu, yang konsistensi, yang durasinya harus seperti Durasi, ini. musiknya seperti apa, Betul. hooknya gitu ya. Benar, itu semua udah tak lakuin. Ya. Udah 1 tahun aku konsisten, keluar tenaga, keluar biaya juga karena harus beli gear-gear yang oke, ya kan. Terus saya tuh hampir tiap hari tidurnya jam 4 pagi Ji. Demi supaya jam 10 malam udah tutup sama anak-anak, aku mulai mikir konten apa hari ini. Baru mulai start syuting jam 1, selesai finishing sama editing jam 4 pagi setiap hari. Oh, itu di take tengah malam berarti ya? Wah, saya baru tahu nih teman-teman. Ya. Luar biasa. Jadi capeknya itu benar-benar exhausted sampai akhirnya saya mutusin saya enough. Saya nggak mau meneruskan ini lagi. Kayaknya mungkin ini bukan dunia saya. Saya mikir gitu, saya ngomong ke teman-teman saya yang baik, memang suka kasih saya masukan. Kayaknya saya stop dulu deh. Nggak apa-apa, thank you udah dibantu, jangan dikirimin saya lagi deh ilmu-ilmunya itu dulu, ntar aja kalau aku balik ngonten. Ya udah, sampai udah beberapa waktu lamanya, terus waktu saya ngadepin Yugo yang memang anaknya ini hyper fokus sebenarnya. Jadi dia nggak bisa mindahin fokus ke banyak hal, jadi satu pindah ke lainnya, pindah ke lainnya. Saya sharing itu saya kepingin kayak sekedar cerita aja, yang dari hati saya aja gitu. Jadi saya ambil memang adegannya dia mecahin telur, saya ajak yuk kita bantuin mami masak. Habis itu dia kesulitan banget karena baru pertama. Terus dia ini dari kecil sensorinya memang kurang secara gripnya dan sebagainya. Makanya motoriknya ya. iya, makanya susah. Nah konten itu kok bagi saya menarik gitu loh. Untuk ini bisa diceritakan dari sisi baliknya, bukan tentang keberhasilan mecahin telurnya. Saya cuma cerita aja dari hati, nggak mikirin clickbaitnya bahkan. Durasinya 3 menit Ji,
Breaking all the rules. Yes, breaking all the rules. Harusnya kan kalau posting di jam-jam yang prime juga Exactly. kan. Nah, saya postingnya jam 11 malam nih Ji, karena baru selesai ngedit. Habis itu, besok paginya saya bangun, kok tiba-tiba udah ada notifikasi 99 plus itu. Wah. Apa ini? Wah, dilihat itu ternyata dia terus gerak dan follower terus masuk. Jadi pecah jadi 10.000 follower dari satu konten itu. View-nya cuma beberapa jam itu 25 dan terus naik. Sampai akhirnya mencapai ratusan juga. Itu titik awalnya. Luar biasa. Jadi sharing sesuatu yang kita cintai dengan sepenuh hati itu sebenarnya breaking all the rules ya. Yes. Luar biasa. Breaking also the algorithm juga. Benar. Ya, makanya buat teman-teman juga mungkin juga sesama konten kreator pemula juga ya. Teman-teman bisa tuh ngambil pelajaran dari Yuli, jangan pernah menyerah ya. Tetap sharing sesuatu yang kita passion dan kita cintai dengan sepenuh hati. Oke, kemudian kalau misalnya kita lihat nih hubungan Yuli dengan anak-anaknya di Instagram gitu ya, bisa begitu dekat gitu, memang selama ini memang mempraktekkan ilmu-ilmu yang ada di Instagram itu benar dipraktekkan ke keluarga atau kayak gimana? Oke, jadi kalau dibilang sharing ilmu itu pasti kita praktekin. Tapi apakah ada fail-nya? Pasti. Orang pertama yang pernah ngejat saya itu justru suami saya yang akan ngomong kayak sharingnya bagus ya di Instagram ya. Wow. Tapi nyatanya gini ya. So, di momen itu pun saya juga pernah jatuh. Secara mental itu digituin itu berat banget. Tapi saya berpikir, kalau bayangin banyak orang itu yang ada di posisi saya yang burn out banget melihat masalah parenting ini dan gak ngerti solusinya. Akhirnya saya balik. And one day saya ngomong ke dia, "Babe, you hurt me so much dengan kalimat itu ya. Tapi tahu aja, kalau aku gak akan berhenti hanya karena satu statement. Karena aku pun juga belajar dalam berbagi ini. Aku setiap hari akan belajar tentang kesalahanku juga. Jadi kalau Ji mungkin bisa perhatiin, di setiap kontenku itu bukan tentang keperfekan. Justru banyak dari kontenku yang ngomong tentang aku awalnya seperti ini, makanya anak-anak jadi seperti ini. Dan aku coba cara ini." Oke, Gitu. ya. Wow, biasanya kan kenapa saya tanya seperti itu? Karena biasanya nyinyiran tuh bisa dari netizen dulu gitu, tapi ternyata dari circle terdekat tuh juga mengalami gitu ya. Benar. Tapi kalau dari kritikan dari netizen ya pasti banyak yang mengapresiasi gitu ya, yang mengkritik juga banyak. Bagaimana cara Yuli mengatasi kritikan dari netizen? Kan pasti cara parenting itu beda-beda lah tiap benar. orang gitu ya. Benar. Nah, gimana tuh? Oke, kalau saya pribadi jawabannya simple. Karena udah diserang dari innernya dulu, dari suami dulu. Jadi Udah yang paling keras nih ya? Iya, itu udah yang paling efek tuh, jadinya kuat. Tapi kalau mungkin secara umum ya, tiap orang itu akan dikritik. Mungkin saya bisa kasih tipsnya itu lebih ke arah kita fokus ke goalnya. Waktu kita cuma cari popularitas, goalnya itu akan semu banget. Akan gampang goyang gitulah istilahnya. Tapi kalau yang kita cari, kalau saya udah nemuin core-nya itu ngapain sih? Core-nya pengen edukasi, kepengin berbagi. Ya, saya nggak akan patah hanya dengan 1-2 orang yang nyinyirin, ya kamu kan gini, ini kan kondisinya nggak gini. Ya, akan selalu saya coba jawab, kondisi tiap orang itu beda. Kalau dari yang secara umum bisa coba ini, tapi kalau nggak berhasil itu artinya memang perlu dieksplor lebih, dimodif lebih lanjut. Iya. Dan saya lihat memang Yuli cukup sabar gitu, ngeladenin komen-komen netizen satu persatu semua di reply gitu ya. Oke, berikutnya ini mungkin ada sebuah pertanyaan yang agak-agak kontroversial gitu ya. Namanya juga parenting, tadi kita udah bahas tiap keluarga mungkin juga bisa berbeda-beda. Beda zaman juga cara treatment juga berbeda-beda. Nah, kalau zaman sekarang ini untuk parenting itu konon ada 2 gaya nih. Gaya VOC yang kumpeni banget gitu ya. Atau yang gentle, yang halus-halus gitu. Nah, menurut Yuli ini yin yang-nya kayak gimana nih? Kita harus sebagai parent harus kayak gimana sih menghadapi anak-anak zaman sekarang? Oke, wah ini pertanyaan super ini. Untuk orang parenting pasti ditanyain kayak gini.
Jadi sebenarnya tipe parenting itu ada lebih dari 2, Ji. Cuman nggak apa-apa, kita golongin ini versi yang satu otoriter banget, Oke. ya kan? Satunya versi yang gentle. Yang kayak di sosial media itu selalu dibilang, mama papa itu nggak boleh ngomong no. Kalau sama anak nggak boleh bentak, nggak boleh mukul, nggak boleh semuanya. Oke, kalau saya sendiri, di Forte juga dari ilmu yang udah benar-benar saya pelajari, kita mama papa itu juga manusia. Betul. Dan saya percaya setiap emosi, kecewa, sedih, marah, frustasi, bahagia, surprise, semua itu dari Tuhan loh. Dan nggak boleh ada satu emosi pun yang dieliminasi. Tapi anak harus dapat yang paling benar dari orang tuanya. Contohnya gini, kita waktu satu harian sibuk nih Ji ya, otomatis lebih gampang marah kan. Benar. Nah, waktu anak kita ada di tempat yang salah, di waktu yang salah, ngelakuin hal yang salah, jeng, langsung apinya terbakar kayak yang itu, anger di Inside Out. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi pada saat kita marah, oke lah, nggak apa-apa kok kita kelepasan teriak. Kayak stop misalnya ya. Tapi waktu kalau kita menyadari ini nggak boleh jadi pelampiasan, kita akan berhenti. Dan kayak ngomong, mama nggak suka loh ya. Jadi saya pernah ngelakuin ini, sering sampai hari ini. Mami nggak suka loh ya. Kadang-kadang kelepasan, gitu. Tapi di tengah saya marah, saya diem. Harusnya yang tadi itu nggak perlu. Ini cuma pelampiasan dari emosi aku karena aku capek. Harusnya dia memang tetap perlu dikasih tahu batasan disiplinnya tanpa aku perlu marah-marah. Kan ini percobaan pertamanya dia yang dia salah. Kan boleh dong dikasih tahu yang baik. Kita kerja aja, kita perlu beberapa kali percobaan untuk bisa menjadi titik yang baik. Akhirnya saya cuma bilang, oke, give me a minute, I'll be back. Mami perlu waktu buat sendiri. Jadi sambil dongkol gitu, keluar. So anak-anak saya juga experience batas red buttonnya mami di mana. Dia tahu orang itu kalau lagi sibuk dan kita nggak perlu nyela-nyela ngomong. Kita itu harus give time buat orang yang mungkin mukanya udah kayak gini. Daripada ngajak ngomong yang lain yang bikin emosi, mungkin bisa ditanyain, are you okay mami? Misalnya kayak gitu. So anak saya belajar sesuatu tanpa saya perlu ngajarin. Jadi setelah a few repetition berarti kids sudah mulai ngelihat polanya juga. Oh ternyata mami daddy aku kayak gini. Benar. Aku harus berhenti juga nih gitu ya. Betul. Dan saya coba untuk menerapkan itu ke mereka. Jadi tiap kali ada yang anak saya wajahnya mulai gini gitu, saya diam, saya amati meskipun mulutnya ini pengen nih kasih gini kan. Tapi kayak diam dulu, saya tanya, kenapa? How do you feel? Do you want to tell something? Ya, kalau dia masih belum nggak mau, oke. Kayaknya kamu butuh waktu sendiri dulu ya, mami nggak ganggu kamu. If you're ready, just come to me. Let's talk. Berarti di sini saya juga ngelihat pentingnya mindfulness juga ya, mengenali oh iya saya lagi emosi. Kan kebanyakan orang mungkin sudah nyerocos panjang lebar tapi nggak sadar kalau sudah melakukan sebuah damage gitu. Betul. Nah, berarti bagaimana cara melatih mindfulness-nya di keluarga? Oke, caranya sih kita sendiri ya sebagai orang tua itu perlu hadir. Mindfulness ya of course kehadiran. Kehadiran nggak perlu mikir macam-macam, hadir. Kalau lagi makan ya makan, kalau lagi ngobrol kita berdua ya kita ngobrol. Jangan ngobrol sambil pegang HP misalnya. Kebiasaan untuk selalu hadir ini yang akan create the culture dengan sendirinya. Ya, karena kalau ketika perhatian terpecah ya pasti nggak ada apresiasi dari satu sama lain ya. Benar. Got it. Oke, berikutnya nih, kalau menurut Yuli sekarang apa sih makna living a good life buat Yuli dan keluarga? Oke. So living a good life itu kalau bagi saya itu karena saya belajar psikologi juga, itu terbagi menjadi 4 dimensi nih Ji. Wah, dalam nih. Living a good life itu dalam artian kan kita harus happy, baik secara mental, spiritual, terus emosional juga, dan fisik. Nah makanya kalau misalnya saya mau bantu healing people gitu ya, healing orang lain dalam sesi konseling atau anything, saya akan mengajak dia untuk menyadari 4 dimensi ini dulu. Kamu ada di stage yang mana sekarang? Checklistnya gitu ya? Benar. Kalau kamu secara spiritual mungkin baik, oke. Mentalnya baik nggak?
Sekarang ini ada yang mempengaruhi kamu nggak untuk bisa naik turun mentalnya terus? Oh nggak, masih aman. Oke, emosionalnya gimana nih? Ngeluarin emosinya oke apa enggak? Atau kamu ternyata mendem semua sendiri? Atau kamu marah-marah terus? Oh iya, saya kayaknya ini nggak baik. Oke, terus fisiknya gimana? Apakah oke? Apakah punya tempat untuk rest, olahraga, atau cari me time-nya? Ya saya nggak punya. Oke, dan kita bekerja di 2 titik ini dulu. So saya percaya kalau 4-4-nya ini baik, kita itu secara langsung ngeluarin aura bahagia. Vibe-nya selalu happy. Kayak Yuli hari ini ya, vibe-nya itu benar-benar radiant gitu ya. Wih, gitu ya. Thank you loh Ji, kalau itu yang kamu tangkep ya. Tapi saya percaya masalah itu nggak akan describe kita. Kalau kita ada di poin yang 4 dimensinya ini bahagia. Oke, tapi untuk memahami keempat itu tadi berarti kita juga harus jujur dengan diri kita sendiri ya. Benar, justru itu yang paling susah. Itu yang tersusah ya. Iya, Jadi itu. nggak boleh denial gitu ya. Benar. I see. Dan harus mau olahraga loh. Setuju. Banyak Iya. orang itu pengennya cuma kepengen happy, kepengen tuntas masalahnya, kepengen get over dari pemikiran-pemikiran lama. Tapi dia nggak mau secara fisik itu melakukan sesuatu untuk kebaikan dirinya. Itu nggak bisa juga. Karena waktu berolahraga ternyata dampaknya banyak, baik itu ke mental, fisik, dan semuanya. Iya, benar banget. Saya sendiri juga in the last 2 years kan mulai healthy lifestyle juga, termasuk exercise, dan ternyata itu dampaknya ke banyak segmen kehidupan gitu ya. Benar. Jadi secara emosional juga mungkin karena weight lift gitu ya, semua energi udah release itu, jadi emosi juga lebih tone down, Benar. lebih mindful juga pada akhirnya gitu. Benar tuh. Jadi teman-teman Bonkavelas ya jangan lupa juga ya mental dia diperhatikan, tapi juga fisik ya juga harus balance semuanya. Benar. Nah, ini kita lanjut lagi soal parenting nih. Kira-kira nih kalau buat Bonkavelas ada nggak kira-kira inspirasi atau ide-ide activity apa sih yang bisa dilakukan antara parents dengan anak untuk bisa mendekatkan diri satu sama lain? Oke. Selain main gadget tentunya ya. Iya. Jadi kalau kita itu family time itu harus punya waktu buat pertama memang makan bareng. Dari kecil saya diajarin itu untuk punya waktu buat makan bareng. Karena joyfulnya waktu duduk bareng, ngobrolin satu topik, sometimes menertawakan satu topik ya kan. Itu nambah bonding banget. Dari situ value keluarga juga bisa masuk. Jadi mama papa nggak perlu waktu khusus itu untuk kasih tutur-tuturan ke anaknya. Nggak boleh gini ya, nggak boleh. Jadi waktu lagi bercandaan aja, mama papa bisa kasih intervensi. Kalau misalkan anak saya bercandaan gitu ya, di sekolah melakukan temannya ada yang melakukan sesuatu yang di luar yang saya setuju. Saya nggak langsung jump in dengan kayak ngomong, kamu nggak boleh loh ya ikut-ikut kayak gitu. Tapi saya bisa tanya ke dia, kayak menurut kamu gimana teman kamu? Itu kan dia bisa keluarin pendapatnya tanpa perlu tertekan kan. Gini. Oh, kalau itu misalnya kejadiannya di kamu responnya kayak gimana? Kalau aku mungkin gini. Wah, lucu ya. Kita juga bisa bercandain gitu loh. Sambil kasih tahu. Iya, kalau mami setujunya memang bener kayak kamu. Temanmu meskipun salah, it's okay. Itu kan responsibility-nya dia sendiri dan kamu bisa berdiri di tempatmu. Jadi makan bareng itu buat saya penting. Yang kedua, punya waktu buat main bareng. Main bareng ini boleh main anything. Mau main sekedar main playing card boleh, mau main, kalau kita sih favoritnya main board game. Main board game bareng, bisa nyobain board game macam-macam. Terus dari board game kan juga bisa ngolah nih, si A ternyata pinter strategi. Si B pinter managing things misalnya. Si C ternyata striker. Si D defender ternyata. Nah, itu jadi tahu semua karakter mereka. Iya, menarik. Nah, tapi sih saya mau jadi netizen nih. Tapi nih Yul, kan manusia-manusia zaman sekarang ini sibuk semua. Yes. Kalau nggak bisa tiap hari kayak gimana? Oke. Memang challenge-nya pasti nggak mungkin tiap hari. Saya sendiri juga sibuk ya Ji, ngurusin ini itu kayaknya nggak mungkin nggak tiap hari. Tapi setidaknya dalam 1 minggu itu ada 1 atau 2 hari yang benar-benar anak-anak tahu kalau mami dedinya itu berusaha untuk quality time untuk mereka.
gitu. Jadi saya juga boleh mengajukan tuntutan. Kadang kalau saya itu suka ngajak pergi ke tempat yang mereka itu ada yang nggak suka. Oke. Kayak nemenin saya shopping kadang-kadang ya. Ayolah hari ini nemenin ya. Kalau udah di tengah jalan, jalan-jalan gitu ada yang I'm boring gitu kan. Ya saya bilang ke mereka, ada waktunya dong temenin mami. Tapi ada waktunya juga mami nemenin kalian loh. Ikutin main Roblox yang mami nggak suka, yang mami deg-degan gitu. Tadi sempat disinggung soal boring, berarti sebenarnya di kadar tertentu sebenarnya kids boring itu it's okay. Oh sangat oke. Jadi kalau di ilmu parenting justru titik boring itu adalah titik di mana lahirnya kreativitas. Oke. Kalau kita sibukin anak terus dengan stimulasi macam-macam, kayak kita juga lah ya, kita kalau udah terbelit dengan operasional sehari-hari, kan nggak mungkin berpikir kreatif, Ci. Iya. Pasti maunya ya terus nyelesain to-do list-nya kan. Tapi waktu dibikin diem dan kita mulai kayak, aduh boring ya, nggak tahu mau ngapain. Di saat itulah kita mau mikir, apa ini aja ya daripada seharian gini ya. Nah, itu sama. I see. Jadi bisa diterapkan ke anak-anak sejak dini juga ya. Ya, karena kan beberapa parenting. Ya ini again ya kan banyak jalur untuk di dunia parenting. Ada yang bilang, aduh, pokoknya kalau anak aku udah mulai boring ini waktunya gadget biar kembali ceria lagi gitu kan. Ya, jadi itu nggak apa-apa ya, it's okay. Berarti tadi ngobrol soal makan bersama, bermain bersama, itu juga berarti menciptakan tradisi ya dalam keluarga ya. Dan itu tradisi itu bisa kita pupuk walaupun kita nggak bisa tiap hari, tapi at least ya mungkin ada dalam waktu-waktu dalam seminggu itu kita dedicate gitu ya untuk quality time bersama. Oke, by the way Yuli kan juga Boncavelas ya tentunya ya. Oke, paling suka dulu makan di outlet yang mana? Oke, kalau saya tuh paling sering ngajak anak-anak itu ke outlet yang di Graha sama yang di Kupang Indah. Kupang Indah, benar. Tapi dari dulu kecil tuh sebenarnya saya paling demen memang steak itu ke Bon Cafe. Wah, menu favorit kalau ke Bon Cafe apa nih? Oke, yang paling saya langsung ada di kepala begitu saya duduk itu pastinya chicken steak. Oke, Gak mungkin bisa bohong. Jangankan pas duduk gitu ya, mungkin dari OTW dari rumah udah tahu ini mau chicken steak gitu ya. Bener. Oke, nah hari ini kita akan makan bareng ya, menu-menu favorit di Bon Cafe. Tapi hari ini cobain yang something different dong. Oke. Boleh ya? Boleh dong, boleh. Oke, yuk, Yuk. bring it on.